Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Cahya Ulfa Kamila, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, kelas PGSDB Universitas Sanata Dharma dengan NIM 221135282. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tahap perkembangan peserta didik dan observasi di dalam kelas pada pembelajaran di sekolah dasar. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, ada pertanyaan utama yaitu apa yang harus diperhatikan guru sebelum memulai mengajar di dalam kelas. Namun, untuk membahas itu, kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah hasil observasi di dalam kelas, yang kedua adalah karakteristik peserta didik sesuai dengan tahap perkembangan, yang ketiga adalah sharing pengalaman pribadi, dan yang keempat adalah upaya yang dapat dilakukan guru agar pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Beberapa waktu yang lalu, saya melakukan observasi di salah satu SD swasta daerah Sleman pada kelas 5B. Satu kelas terdiri dari 28 siswa, 14 perempuan dan 14 laki-laki. Rata-rata siswa berusia 10 sampai 11 tahun, namun ada juga yang sudah berusia 12 tahun. Perkembangan fisik siswa kelas 5B tampak baik. Siswa memiliki tinggi yang relatif sama. Dalam satu kelas, seluruh siswa dengan kondisi normal dan tidak ada yang berkebutuhan khusus. Ketika pembelajaran di dalam kelas, guru menjelaskan materi dengan berceramah dan meminta siswa untuk mengerjakan soal dengan didikte. Saat pembelajaran matematika, saat itu materi volume bangun ruang, guru juga menggunakan media berupa PPT dan menggunakan media konkret berupa balok dan kubus. Suasana di kelas juga sangat kondusif. Siswa memperhatikan dan menghargai guru yang sedang menjelaskan di depan kelas. Dalam satu kelas, terdapat 5 siswa yang sangat aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru dengan benar. Beberapa siswa lainnya juga sesekali merespon guru, serta di dalam kelas juga ada siswa yang pasif dan kesulitan menjawab ketika ditanya oleh guru. Perkembangan fisik siswa kelas 5B berdasarkan hasil observasi. Siswa kelas 5B rata-rata memiliki tinggi dan berat badan yang relatif sama, walaupun juga sudah terlihat beberapa siswa yang memiliki ukuran tubuh yang lebih tinggi dibandingkan teman sebayanya. Hal tersebut dikarenakan pada usia kelas 5, beberapa siswa sudah mengalami pubertasi sehingga menyebabkan perubahan fisik yang cukup signifikan. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa beberapa anak menggunakan alat bantu kacamata, namun tidak ada siswa yang berkebutuhan khusus di dalam kelas 5B. Perbedaan tubuh juga dapat disebabkan karena berbagai hal, di antaranya adalah faktor genetik, nutrisi, dan gaya hidup siswa. Pengalaman masa lalu saya ketika kelas 5 dulu, saya memiliki tubuh yang cukup tinggi karena faktor genetik dan sudah mengalami pubertasi. Beberapa teman perempuan saya juga mengalami hal yang sama. Namun, kondisi ini berbeda dengan siswa laki-laki. Belum banyak laki-laki di kelas saya dahulu yang mengalami pubertasi di kelas 5. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan peserta didik. Ada 3 perkembangan, yaitu perkembangan kognitif berdasarkan teori Jean-Piaget, yang kedua adalah perkembangan sosial emosional berdasarkan teori Brown-Freiberger, yang ketiga adalah perkembangan sosial emosional Erikson. Perkembangan kognitif Jean-Piaget. Berdasarkan teori Piaget, siswa kelas 5 berusia 10-12 tahun termasuk ke dalam tahap operasional konkret dan operasional formal. Yang pertama adalah operasional konkret, yaitu siswa yang berusia 7-11 tahun. Pada tahap ini, siswa dapat mengklasifikasikan benda-benda konkret. Selanjutnya, pada tahap operasional formal yang berusia 11-15 tahun, siswa mampu berpikir dengan cara yang lebih abstrak, idealis, dan logis. Selanjutnya, hasil observasi pada perkembangan kognitif Jean-Piaget. Di dalam kelas 5B, dapat diamati bahwa siswa sudah mampu melakukan perhitungan yang lebih kompleks seperti perkalian dan pembagian dengan angka yang besar dan menghitung volume bangun ruang. Yang kedua,
Siswa mampu menggambarkan bangunan 3 dimensi berupa balok dan kubus ke dalam buku masing-masing. Yang ketiga, siswa dapat mengaitkan pengalaman dengan materi yang sedang dipelajari. Yang keempat, siswa juga dapat menjawab pertanyaan dari guru dengan benar, logis, dan kritis. Yang kelima, terdapat perbedaan dan cara dalam memahami materi untuk setiap peserta didik. Yang keenam, siswa kelas 5B memiliki HP sendiri-sendiri dan ada beberapa yang dibebaskan bermain HP oleh orang tuanya sehingga dapat mempengaruhi perkembangan kognitif siswa. Siswa menjadi lebih susah untuk berkonsentrasi dan lebih susah memahami materi. Berdasarkan pengalaman masa lalu, dahulu ketika saya duduk di kelas 5, saya juga mengalami hal yang sama. Ketika di kelas 5, saya dapat melakukan perhitungan yang lebih kompleks, saya dapat melakukan perkalian dan pembagian dengan angka-angka yang besar, saya dapat menggambarkan bangunan 3 dimensi ke dalam kertas 2 dimensi saya. Saya juga dapat berpikir dengan lebih abstrak, walaupun sesekali juga masih membutuhkan objek konkret untuk memahami suatu hal. Pada zaman dahulu, HP belum terlalu berpengaruh bagi peserta didik, karena sebagian besar teman-teman saya belum memiliki HP pribadi yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya adalah perkembangan sosial emosi Brown Van Brenner. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas dan lebih saya dalami adalah interaksi mikrosistem. Jadi, interaksi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama antara individu dengan lingkungannya, seperti individu dengan keluarga, rekan sebaya, sekolah, dan lingkungannya. Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa kelas 5B berada pada lingkungan yang baik. Di dalam kelas dan sekolahnya tidak ada perundungan, lingkungan keluarga juga mendukung, dan teman-temannya juga memiliki hubungan yang baik. Ketika istirahat, siswa seperti siswa-siswa yang lainnya bermain bersama di dalam kelas dan melakukan istirahat dan bermain bersama di lingkungan sekolah. Siswa juga terlihat jajan bersama di dalam kantin. Namun, berdasarkan wawancara dengan wali kelasnya, terdapat 2 siswa yang sudah tidak memiliki ayah sehingga cukup mengganggu konsentrasi anak dalam belajar. Berdasarkan pengalaman masa lalu saya, dahulu ketika kelas 5 saya juga didukung penuh dengan teman-teman terdekat, dengan orang tua, dan dengan guru-guru yang lainnya. Hubungan saya dengan lingkungan yang lainnya pun juga baik, sehingga dapat membuat pembelajaran saya menjadi optimal. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional Erikson. Pada siswa kelas 5 yang berusia 10-12 tahun, berada pada tahap psikososial Erikson yang keempat, yaitu industry versus inferiority. Anak-anak mengerahkan energinya terhadap pengetahuan dan keterampilan intelektual. Jika tidak didampingi dengan baik, akan berkembang rasa rendah diri dan tidak produktif untuk anak. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi, mayoritas kelas 5 memiliki rasa percaya diri yang tinggi, ditunjukkan dari siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran, mengajukan diri untuk maju ke depan kelas menjawab pertanyaan, berani menyampaikan pendapatnya, dan tidak takut jika terdapat kesalahan. Berdasarkan pengalaman masa lalu saya, tidak berbeda jauh ternyata. Ketika kelas 5 saya dahulu juga saya termasuk anak yang pemberani menyampaikan pendapat dan berani berbicara di depan umum sehingga sering ditunjuk untuk menjadi ketua kelas. Berikut ini adalah cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan kognitif dan sosial emosional anak. Yang pertama adalah memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, gaya belajar, dan tahap perkembangan kognitif pada anak. Yang kedua adalah menggunakan objek konkret, model pembelajaran PBL dan PJBL, serta menghubungkannya dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah mengenalkan emosi positif dan emosi negatif kepada siswa, serta menjelaskan dampaknya. Dan yang terakhir adalah memasukkan pendidikan karakter profil pelajar Pancasila kepada anak sebagai bentuk mengembangkan sosial emosional anak. Selanjutnya adalah penyesuaian yang dibutuhkan agar berinteraksi secara efektif. Yaitu yang pertama adalah menjadi guru yang bersahabat dengan siswa dengan melakukan pendekatan seperti berbincang-bincang tentang keseharian dan latar belakang siswa. Selanjutnya adalah guru harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan karakter siswa,
Sehingga ketika siswa bertanya tentang suatu hal, guru dapat lebih bijak menjawab sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir adalah memberikan apresiasi kepada siswa agar tumbuh rasa percaya diri dan timbul interaksi positif antara guru dan siswa. Jadi, yang harus diperhatikan guru sebelum mengajar ternyata tidak hanya satu. Terdapat banyak hal dan aspek yang semuanya berkaitan. Hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya yaitu yang pertama adalah tahap perkembangan, karakteristik, dan latar belakang siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih. Semoga sehat selalu.